Desa Sukatani terletak di kaki sebuah bukit yang dikelilingi hutan lebat. Jalan masuknya hanya berupa jalan tanah berbatu, berliku di antara hamparan sawah dan kebun kopi yang menghijau sejauh mata memandang. Udara pagi di sini selalu sejuk, dibalut aroma tanah basah dan kabut tipis yang menyelimuti pepohonan. Ayam jantan berkokok bersahut-sahutan dari sudut-sudut rumah panggung, sementara di kejauhan, suara aliran sungai yang membelah desa terdengar samar namun menenangkan. Penduduk desa hidup sederhana. Sebagian besar dari mereka adalah petani dan pekebun, sebagian lagi berdagang hasil bumi ke desa-desa sekitar. Mereka saling mengenal satu sama lain, sehingga suasana guyub dan rukun menjadi nafas keseharian. Di warung kopi milik Pak Giman, para lelaki tua duduk sambil menyeruput kopi tubruk dan mengisap rokok linting, membicarakan harga gabah, musim tanam, atau kabar dari pasar kota. Anak-anak berlarian di jalan tanah sambil membawa layang-layang buatan sendiri, tertawa riang tanpa beban. Di tengah kehidupan sederhana itu, berdirilah sebuah rumah dinas kepala desa yang tak terlalu besar, namun tertata rapi. Halamannya luas dengan pohon mangga tua di sudutnya, tempat anak-anak sering bermain sambil menunggu buah jatuh. Disitulah tinggal Sumarno, kepala desa Sukatani. Pria berusia awal 50-an itu dikenal bijak, sabar, dan mau turun tangan membantu warganya tanpa memandang status. Rambutnya mulai memutih di pelipis, kulitnya sawo matang, dan tubuhnya masih tegap meski sudah banyak makan usia. Pagi itu, Sumarno duduk di beranda rumah dinas, memegang secangkir teh panas sambil membaca tumpukan berkas di pangkuannya. Sesekali ia melirik ke arah jalan, menyapa warga yang lewat dengan senyum ramah. "Pagi, Bu Warti. Bagaimana panen kemarin?" sapanya sambil mengangkat tangan. Bu Warti, yang sedang menenteng bakul berisi sayuran, membalas dengan tawarnya. "Alhamdulillah, Pak Kades. Lumayan, cuma hama agak nakal kemarin." Sumarno mengangguk, mencatat dalam benaknya untuk mengundang penyuluh pertanian minggu depan. Setelah sarapan singkat, Sumarno melangkah menuju balai desa. Jalan kaki baginya bukan masalah, justru menjadi kesempatan untuk bertemu warga, menanyakan kabar mereka secara langsung. Ia berhenti di sawah Pak Mardi, membantu mengangkat karung beras ke pinggir jalan. "Wah, Pak Kades ikut repot," ucap Pak Mardi sambil terengah. "Tidak repot kalau ini untuk warga," jawab Sumarno sambil tersenyum. Hal-hal kecil seperti ini yang membuatnya disegani, bahkan oleh orang-orang yang biasanya cuek pada pejabat desa. Di balai desa, beberapa perangkat desa sudah menunggu. Hari ini akan ada rapat membahas rencana perbaikan jembatan gantung yang menghubungkan Sukatani dengan desa tetangga. Sumarno duduk di kursi panjang, memulai pembicaraan dengan tenang. Ia mendengarkan pendapat satu persatu, mencatat kebutuhan, dan mengatur agar perbaikan dilakukan sebelum musim hujan tiba. Suaranya tidak pernah meninggi, tapi cukup tegas untuk membuat semua orang fokus. Siang menjelang, Sumarno menyempatkan diri berkunjung ke sekolah dasar di ujung desa. Anak-anak langsung berlarian mendekat ketika melihatnya. "Pak Kades! Pak Kades!" teriak mereka, berebut salaman. Sumarno tertawa kecil, membagikan permen yang selalu ia simpan di saku. Ia masuk ke kelas, berbicara singkat tentang pentingnya belajar dan menjaga kebersihan. Beberapa guru tersenyum bangga, tidak semua kepala desa mau repot-repot datang dan berinteraksi dengan murid-murid seperti ini. Menjelang sore, suasana desa semakin hidup. Ibu-ibu mulai menjemur pakaian di halaman, bapak-bapak pulang dari sawah dengan cangkul di pundak. Aroma kayu bakar mulai tercium dari dapur-dapur rumah panggung. Sumarno berjalan pulang sambil menyapa setiap orang yang dilewati. Namun sore itu, matanya menangkap sosok yang jarang ia lihat. Lastri, janda muda yang tinggal di rumah peninggalan orang tuanya di ujung desa. Lastri berusia sekitar 30 tahun, berwajah manis dengan rambut hitam panjang yang selalu ia ikat sederhana. 2 tahun lalu, ia kembali ke Sukatani setelah ditinggal mati suaminya akibat kecelakaan di kota. Sejak itu, Lastri lebih banyak menyendiri. Ia jarang ikut arisan atau kumpul warga, dan lebih sering terlihat di kebun belakang rumahnya. Beberapa orang menganggapnya pendiam, yang lain berbisik bahwa ia masih trauma dengan masa lalunya. Sore itu, Lastri berdiri di tepi jalan, menenteng bakul berisi sayuran. Ketika Sumarno lewat, ia mengangguk pelan. "Sore, Bu Lastri," sapa Sumarno ramah. "Sore, Pak Kades," jawabnya singkat, suaranya lirih. Namun saat Sumarno sudah berjalan beberapa langkah, ia bisa merasakan tatapan Lastri di punggungnya. Tatapan itu bukan sekadar pandangan biasa. Ada sesuatu yang sulit diartikan di sana, seperti campuran rasa ingin tahu,
kehati-hatian, dan entah, sesuatu yang lain. Sumarno tidak terlalu memikirkannya. Baginya, warga adalah tanggung jawab yang harus ia jaga, tak peduli latar belakang mereka. Ia melangkah pulang, melewati pohon mangga tua yang mulai meranggas daunnya, sementara matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Di udara yang mulai dingin itu, seekor burung gagak melintas rendah, sayapnya mengepak pelan di antara cabang pohon. Di beranda rumah dinas, Sumarno duduk kembali sambil menyalakan lampu minyak. Dari kejauhan, ia bisa melihat Lastri masih berdiri di jalan, menatap ke arahnya. Hanya sebentar, lalu perempuan itu berbalik dan menghilang di tikungan menuju rumahnya. Entah mengapa, pemandangan itu meninggalkan rasa aneh di hati Sumarno, seolah ada cerita yang belum dimulai, namun sudah menunggu di balik pintu waktu. Sumarno masih duduk di beranda rumah dinas, memandangi jalan desa yang mulai sepi, saat suara kentongan bertalu-talu memecah keheningan sore. Bunyi itu disusul teriakan salah satu perangkat desa yang berkeliling sambil membawa pengeras suara. Ingat, malam ini Pasar Kliwon. Semua warga diundang datang ke lapangan desa. Pasar Kliwon adalah acara tahunan yang selalu dinantikan warga Sukatani. Hanya diadakan sekali setahun, tepat di malam Jumat Kliwon pada bulan purnama pertama setelah musim panen. Lapangan desa akan berubah menjadi pusat keramaian, deretan lapak makanan, permainan anak-anak, hiburan musik dangdut, hingga wayang kulit yang dimainkan semalam suntuk. Bagi sebagian warga, Pasar Kliwon bukan sekadar tempat berbelanja, tapi juga ajang bertemu kerabat dan kawan lama, bahkan mencari jodoh. Sejak sore, aroma sate ayam dan jagung bakar mulai tercium di udara. Lampu petromax digantung di tiang-tiang bambu, menerangi jalan menuju lapangan. Suara pedagang memanggil pembeli bercampur dengan tawa anak-anak yang mencoba wahana komedi putar sederhana. Dari kejauhan, dentingan gamelan mengalun pelan, tanda persiapan pementasan wayang kulit yang akan dimulai tengah malam. Sumarno, sebagai kepala desa, tentu ikut sibuk. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang dan peci hitam, berjalan keliling lapangan untuk memastikan semua lapak tertata rapi dan jalur evakuasi tidak terhalang. Sesekali ia berhenti, bercakap-cakap dengan pedagang yang datang dari desa tetangga, memastikan mereka nyaman dan dagangannya aman. Kalau ada apa-apa, lapor saja ke pos keamanan di dekat panggung, ujarnya kepada seorang pedagang bakso. Ketika ia sedang berbicara dengan ketua panitia, sosok yang cukup familiar muncul di kerumunan, Lastri. Perempuan itu mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau tua dan kain batik coklat. Rambutnya tergerai, hanya dijepit di satu sisi, membuat wajahnya terlihat lebih lembut. Ia membawa sebuah map lusuh di tangannya. "Permisi, Pak Kades," sapa Lastri pelan. Sumarno menoleh dan tersenyum ramah. "Oh, Bu Lastri. Ada perlu di acara seramai ini?" tanyanya. Lastri tanpa ragu sejenak sebelum menjawab, "Sebenarnya saya mau minta bantuan soal administrasi tanah warisan orang tua saya. Saya bingung mengurusnya." Sumarno mengangguk. "Baik, nanti besok pagi saja ke balai desa. Biar saya cek dokumennya." Namun Lastri tidak langsung pergi. Ia berdiri agak dekat, membuka mapnya, dan menunjukkan beberapa lembar fotokopi. "Kalau bisa, saya ingin Bapak lihat dulu, supaya saya tahu apa yang kurang," ujarnya. Beberapa warga yang kebetulan lewat mulai memperhatikan. Mereka melihat Lastri berdiri cukup dekat dengan kepala desa, membungkuk sedikit sambil menunjukkan berkas. Dari kejauhan, pemandangan itu bisa saja ditafsirkan macam-macam. Dua pemuda yang sedang duduk di pinggir lapangan saling menyikut, lalu terkekeh sambil berbisik. "Wah, Pak Kades kita pintar juga, ya. Nggak nyangka suka janda." Sumarno yang fokus memeriksa dokumen tidak menyadari bisik-bisik itu. Ia hanya berkata, "Ini sertifikatnya masih atas nama orang tua. Harus dibalik nama dulu. Besok bawakan fotokopi KTP dan surat keterangan waris dari RT." Lastri mengangguk, tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Maaf mengganggu di tengah kesibukan." Malam semakin meriah. Lampu warna-warni berkedip di atas panggung dangdut, sementara anak-anak menjerit kegirangan di wahana perahu kora-kora yang digerakkan manual. Aroma kacang rebus, cilok, dan kopi jahe bercampur di udara. Sumarno melanjutkan patroli kecilnya, memastikan semua berjalan aman. Di sudut dekat penjual balon, ia kembali berpapasan dengan Lastri yang sedang membeli getuk lindri. Perempuan itu tersenyum sekilas, lalu berbaur lagi dengan kerumunan. Namun, beberapa pasang mata masih memperhatikan mereka. Di warung kopi tenda milik Pak Giman,
Para lelaki mulai melontarkan komentar sambil tertawa rendah. Pantas saja Bu Lastri jarang keluar rumah, ternyata tunggu momentum, celetuk salah satunya. Ah, mungkin cuma urusan tanah. Jangan suuzon, sahut yang lain, meski nadanya tak benar-benar membela. Sumarno sendiri tidak pernah menganggap Lastri lebih dari warga desa yang perlu dilayani. Namun ia mulai menyadari tatapan-tatapan aneh yang mengarah padanya malam itu. Meski tidak ia pedulikan, di hatinya ada sedikit rasa waspada, bukan takut, tetapi memahami betapa cepatnya kabar bisa berubah bentuk di desa kecil seperti Sukatani. Menjelang tengah malam, pementasan wayang kulit dimulai. Dalam mulai membuka cerita, suara sinden melengking lembut diiringi gamelan. Warga duduk lesehan, beberapa membawa anak kecil yang akhirnya tertidur di pangkuan. Sumarno ikut duduk di barisan depan bersama perangkat desa, menikmati alur cerita sambil sesekali meneguk teh panas. Di belakang kerumunan, Lastri berdiri sendirian. Wajahnya setengah tertutup bayangan lampu petromax. Ia menatap ke arah panggung, tapi sesekali pandangannya bergeser ke arah Sumarno. Ada sesuatu di sorot matanya malam itu, bukan sekadar tatapan biasa, melainkan seperti sedang mengukur, menimbang, atau mungkin merencanakan sesuatu. Angin malam membawa aroma tanah basah dari arah hutan. Bulan purnama menggantung tinggi, sinarnya memantul di mata Lastri yang tidak berkedip. Sumarno yang sedang fokus pada lakon wayang tidak menyadari tatapan itu, atau bisik-bisik yang mulai tumbuh di antara kerumunan warga. Dan di tengah riuh pasar Kliwon, benih sebuah cerita yang kelak akan mengguncang desa kecil ini perlahan mulai berakar, tanpa seorang pun benar-benar menyadarinya. Sumarno masih duduk di barisan depan menikmati pementasan wayang kulit yang berlanjut hingga tengah malam ketika bayangan masa depan yang kelam mulai menyusup perlahan ke dalam desanya yang damai. Malam itu, pasar Kliwon yang semarak telah menutup babak kebersamaan, tetapi benih-benih kericuhan telah tertanam dalam diam. Beberapa minggu telah berlalu sejak pasar Kliwon itu, dan suasana desa Sukatani yang biasanya penuh kehangatan mulai berubah menjadi pekat oleh bisik-bisik yang semakin deras. Kabar yang menyebar bukan lagi tentang hasil panen atau rencana pembangunan jembatan, melainkan tentang sebuah tuduhan yang mengguncang sendi desa. Pada suatu pagi yang cerah, Lastri, janda muda yang selama ini dikenal pendiam dan sedikit tertutup, mendatangi bidan desa dengan langkah yang tampak berat. Dalam ruang kecil penuh aroma ramuan tradisional dan kain-kain putih yang terlipat rapi, Lastri membuka ceritanya dengan suara bergetar. Ia mengaku tengah mengandung seorang bayi, hasil dari hubungan dengan kepala desa Sumarno. Bidan desa, Bu Eni, yang terbiasa menangani kelahiran dan masalah kesehatan warga, terkejut namun berusaha tetap tenang. Ia mengingatkan Lastri tentang dampak pengakuan itu, terutama di desa kecil yang rawan isu dan gosip. Bu, ini bukan perkara kecil. Kamu harus pikirkan baik-baik sebelum menyebarkan cerita ini, ucapnya dengan nada lembut namun tegas. Namun, Lastri tidak mundur. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menegaskan bahwa ia ingin warga tahu kebenaran. Tuduhannya bukan semata untuk mengundang simpati, tapi sebagai bentuk pembelaan atas rasa sakit yang selama ini ia pendam. Aku tak bisa terus menanggung ini sendirian, katanya lirih. Tak lama setelah itu, kabar ini mulai menyebar ke seluruh penjuru desa. Di warung kopi milik Pak Giman, para lelaki berkumpul setiap pagi untuk membahas kabar terkini sambil menyeruput kopi hitam pekat. Ketika isu tentang Lastri dan Kade Sumarno muncul, suasana warung berubah menjadi lautan bisik dan gelak tawa sinis. Bayangkan, Pak Kade sampai berani begitu, kata Pak Harjo dengan nada sinis, membuat yang lain ikut tertawa kecil. Itu kan kepala desa kita, yang selama ini kita hormati. Tapi katanya, buktinya sudah jelas, sahut yang lain. Aku dengar dari Buati, Lastri sudah 4 bulan hamil. Di pasar, ibu-ibu yang biasanya asyik memilih sayuran dan rempah-rempah kini saling bertukar kabar dengan suara pelan namun penuh rasa ingin tahu dan penilaian. Kasihan juga Lastri. Tapi kok bisa sih Kade Sumarno? Tanya seorang ibu, matanya menyipit. Kalau benar, itu hina sekali, jawab yang lain sambil menggeleng. Sumarno sendiri mendengar kabar ini dari beberapa perangkat desa dan tetangganya. Ketika kabar itu sampai ke telinganya, hatinya sesak. Ia tidak menyangka tuduhan seperti ini bisa muncul dan menyebar begitu cepat. Namun, sebagai kepala desa yang sudah berkomitmen pada prinsip keadilan dan ketenangan, ia memilih diam dan tidak langsung menanggapi di luar forum resmi. Ia memutuskan untuk menyiapkan pertemuan desa agar tuduhan itu bisa dibahas secara terbuka dan jujur. Biarlah kebenaran yang bicara, bukan bisik-bisik dan gosip, katanya pada dirinya sendiri saat menatap keluar jendela ruang kerjanya yang menghadap sawah hijau. Hari demi hari, desa yang dulu damai mulai terasa berat oleh hawa panas fitnah.
Warga terbagi antara yang percaya pada tuduhan Lastri dan yang masih setia pada Kades Sumarno. Seiring waktu, komunikasi antar warga menjadi kaku, bahkan beberapa sahabat lama mulai menjaga jarak. Malam-malam di Sukatani kini diselimuti ketegangan. Di beberapa rumah, suara bisik membicarakan masalah ini sampai larut. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain riang di halaman rumah mulai menyadari perubahan itu. Tatapan orang dewasa yang penuh curiga dan kata-kata yang tidak lagi ramah. Sumarno tetap menjalankan tugasnya, namun beban di pundaknya terasa lebih berat. Dalam rapat kecil dengan perangkat desa, ia meminta agar semua tetap tenang dan menunggu pertemuan resmi. "Kita harus hadapi ini dengan kepala dingin," ujarnya. "Biarkan waktu yang akan membuktikan kebenaran." Namun, di balik sikap tenangnya, ada kegelisahan yang tak terucap. Ia tahu, desa kecil yang rapuh ini bisa hancur hanya karena satu kabar yang belum tentu benar. Dan ia juga mulai sadar, bahwa fitnah ini bukan hanya ujian bagi dirinya, tapi juga sebuah ancaman yang bisa meruntuhkan segala yang telah dibangunnya selama ini. Di sisi lain, Lastri merasa beban hatinya sedikit lega setelah mengumumkan kabar itu, meski ia tahu akibatnya akan berat. Ia menghindari tatapan warga yang mulai penuh prasangka. Seringkali, ia menatap dari kejauhan ke arah rumah dinas kepala desa, mencoba memahami sosok yang kini menjadi pusat perhatian dan kemarahannya. Dan begitulah, fitnah mulai tumbuh di desa Sukatani, menggerogoti kedamaian dan meretas jalan menuju sebuah tragedi yang tak terhindarkan. Sumarno tetap menjalankan tugasnya, namun beban di pundaknya terasa lebih berat. Dalam rapat kecil dengan perangkat desa, ia meminta agar semua tetap tenang dan menunggu pertemuan resmi. "Kita harus hadapi ini dengan kepala dingin," ujarnya. "Biarkan waktu yang akan membuktikan kebenaran." Namun, di balik sikap tenangnya, ada kegelisahan yang tak terucap. Ia tahu, desa kecil yang rapuh ini bisa hancur hanya karena satu kabar yang belum tentu benar. Dan ia juga mulai sadar, bahwa fitnah ini bukan hanya ujian bagi dirinya, tapi juga sebuah ancaman yang bisa meruntuhkan segala yang telah dibangunnya selama ini. Di sisi lain, Lastri merasa beban hatinya sedikit lega setelah mengumumkan kabar itu, meski ia tahu akibatnya akan berat. Ia menghindari tatapan warga yang mulai penuh prasangka. Seringkali, ia menatap dari kejauhan ke arah rumah dinas kepala desa, mencoba memahami sosok yang kini menjadi pusat perhatian dan kemarahannya. Dan begitulah, fitnah mulai tumbuh di desa Sukatani, menggerogoti kedamaian dan meretas jalan menuju sebuah tragedi yang tak terhindarkan. Bab 4 Penghakiman Warga. Kabar tentang kehamilan Lastri dan hubungan yang dituduhkan pada kepala desa Sumarno menyebar semakin cepat, hingga sampai ke telinga seluruh warga desa Sukatani. Tidak hanya menjadi bahan gunjingan di warung kopi, pasar, dan rumah-rumah tetangga, isu ini berubah menjadi amunisi bagi mereka yang selama ini menyimpan rasa tidak suka pada Sumarno. Beberapa warga yang tidak setuju dengan kebijakan kepala desa, terutama mereka yang merasa dirugikan atau tersisih, mulai memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkan kredibilitas Sumarno. Bisikan-bisikan penuh kebencian dan tuduhan makin menggema, menimbulkan ketegangan yang kian memuncak di desa kecil itu. Malam itu, balai desa dipenuhi oleh warga yang hadir untuk rapat umum yang telah lama dinantikan. Udara pengap dan penuh ketegangan memenuhi ruangan yang sederhana itu. Di antara kursi-kursi kayu tua, terlihat Lastri dengan perutnya yang mulai membesar, duduk di barisan depan. Matanya merah dan sembab akibat air mata yang sudah lama menetes. Ia memegang erat-erat perutnya, seolah itu satu-satunya tempat ia merasa aman. Ketika rapat dimulai, suara bisik dan saling lempar pandang sulit dibendung. Beberapa warga terlihat marah, yang lain mengangguk setuju, sementara yang tersisa hanya diam cemas menunggu pembicaraan dimulai. Sumarno berdiri dengan gagah, mencoba mengendalikan suasana. Dengan suara yang penuh ketegasan tapi tetap lembut, ia membuka pertemuan. "Warga Sukatani, saya tahu kabar yang beredar membuat kita semua gelisah. Saya ingin menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Saya meminta agar kita semua bersikap adil dan menunggu proses klarifikasi." Namun, suara itu segera tenggelam dalam teriakan dan cacian yang datang dari berbagai penjuru ruangan. "Dusta!" teriak seorang laki-laki parubaya dengan wajah merah padam. "Bagaimana mungkin Pak Kades tak mengaku kalau itu benar? Lastri bukan orang sembarangan, dan dia sudah membawa bukti," tambah seorang ibu-ibu dengan suara bergetar, matanya membelalak. Sumarno mencoba menenangkan, tapi kericuhan makin menjadi. Warga yang marah menyerukan agar kepala desa mundur dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Suara-suara bernada hinaan dan celaan membanjiri ruangan. Lastri yang sejak awal menahan air mata, tak kuasa menahan lagi. Ia terisak, air matanya mengalir deras saat berdiri dan berkata,
Saya tidak pernah berdusta. Ini adalah kebenaran yang selama ini saya pendam. Saya hamil, dan ayah bayi ini adalah Pak Sumarno. Ucapan itu bagai bom yang meledak di hadapan warga. Ruangan itu berubah menjadi medan pertempuran emosi. Ada yang menangis, ada yang mengutuk, ada yang terdiam ketakutan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sekelompok pemuda dan warga yang marah berkumpul di depan rumah dinas Sumarno, menggeram meminta kepala desa turun dari jabatannya. Malam itu, suara teriakan menggema di halaman, disertai ketukan keras di pintu rumah. Sumarno yang sudah lelah dan terluka batin berusaha menjelaskan, tapi kata-katanya tak lagi didengar. Ketika pintu rumahnya digedor keras, ia menyadari bahwa posisinya telah runtuh. Dengan berat hati, ia menyerahkan kunci rumah dinas kepada ketua RT yang juga salah satu penggerak pengusirannya. "Saya menyerahkan ini, demi ketenangan desa," ucapnya lirih. Malam itu, Sumarno meninggalkan rumah dinas yang selama ini menjadi tempatnya bekerja dan bernaung, melangkah ke jalan desa yang sepi dan gelap. Di bawah sinar rembulan yang pucat, langkahnya terasa berat, bukan hanya karena tubuh yang lelah, tapi oleh beban luka yang membekas dalam hati. Desa Sukatani kini berubah. Rasa percaya dan persaudaraan terkoyak oleh fitnah dan amarah. Kepala desa yang dulu dihormati kini menjadi bulan-bulanan warga yang dulu ia lindungi. Namun, di balik semua itu, benih dendam mulai tumbuh, bersembunyi dalam bayang-bayang malam, menunggu waktu untuk berbuah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Sumarno meninggalkan rumah dinas yang selama ini menjadi tempatnya bekerja dan bernaung, melangkah ke jalan desa yang sepi dan gelap. Di bawah sinar rembulan yang pucat, langkahnya terasa berat, bukan hanya karena tubuh yang lelah, tapi oleh beban luka yang membekas dalam hati. Namun pagi itu, desa Sukatani dikejutkan oleh kabar yang mengguncang seluruh jiwa warganya. Seorang pemancing bernama Pak Warsito yang biasa mencari ikan di tepi sungai desa, menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tubuh tergeletak seorang pria yang telah kehilangan nyawanya, tergeletak di antara semak-semak dan lumpur basah. Ketika mendekat, ia mengenali wajah itu, Sumarno, kepala desa mereka. Tubuh Sumarno penuh lumpur yang mengering di beberapa bagian, dan terlihat bekas seretan yang jelas mengarah ke dalam hutan yang mengelilingi desa. Matanya terpejam, bibirnya menghitam, sementara luka-luka kecil di tangannya menunjukkan ada perlawanan. Tidak jauh dari lokasi, jejak kaki bercampur tanah basah masih tergores jelas di tanah. Warga desa segera berbondong-bondong ke lokasi setelah mendapat kabar dari Pak Warsito. Suasana menjadi kacau, diiringi teriakan dan isak tangis. Mereka berkumpul dengan wajah bingung dan ketakutan, tidak percaya bahwa kepala desa mereka telah tewas dengan cara tragis. Di tengah kerumunan, Lastri hadir dengan wajah yang tampak sangat sedih dan tertekan. Ia memeluk perutnya yang mulai membesar, air mata berlinang di pipinya. Namun beberapa warga yang menatap lebih lama, sempat melihat senyum tipis dan dingin terukir di sudut bibirnya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Jenazah Sumarno dibawa ke rumah duka yang sederhana. Tidak ada prosesi adat yang megah, tidak ada penghormatan khusus sebagai kepala desa. Warga yang dulu menghormatinya kini memilih diam atau bahkan menghindar, enggan dikaitkan dengan tragedi yang menyayat hati itu. Malam setelah pemakaman, desa sunyi. Namun di rumah Lastri, suara ketukan keras menggema di pintu depan. Ketukan itu berlangsung beberapa kali, memecah keheningan malam yang dingin. Ketika Lastri membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada tanah basah tercecer di teras rumahnya, bau lumpur yang menusuk hidung. Suara ketukan itu terulang beberapa malam berikutnya, membuat warga yang mengetahuinya bergidik dan membicarakannya dengan rasa takut. Sebuah tanda misterius bahwa kematian Sumarno bukanlah akhir dari cerita yang mengikat desa itu dalam kesunyian penuh rahasia. Kehadiran suara-suara aneh dan tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan membuat suasana desa makin mencekam. Orang-orang mulai mengunci pintu lebih rapat, enggan keluar malam, sementara bisik-bisik tentang kutukan dan dendam mulai merebak di antara mereka. Desa Sukatani kini tidak lagi sama seperti dulu. Ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang menunggu di balik bayang-bayang, siap membalas dengan cara yang tak terduga. Jenazah Sumarno telah pergi, meninggalkan desa Sukatani dalam keheningan yang penuh rahasia dan ketakutan. Namun, takdir rupanya belum mengakhiri kisah kelam yang baru saja dimulai. 3 hari setelah suara ketukan misterius menghantui malam-malam rumah Lastri, hujan deras mulai turun dengan tanpa henti. Air turun dari langit seperti tiada jeda, mengguyur seluruh desa dengan intensitas yang luar biasa. Suara rintik-rintik berubah menjadi deru deras yang menimpa atap genting rumah, membasahi tanah yang sudah lembek, menciptakan genangan di setiap sudut desa. Sungai kecil yang membelah desa mulai meluap.
Airnya yang biasanya jernih berubah menjadi keruh dan deras, menenggelamkan sebagian tepian dan membuat warga waspada. Tanah di pinggir hutan yang mengelilingi Sukatani mulai bergeser. Longsor kecil terjadi di beberapa titik, menutup jalan setapak dan merusak tanaman di kebun warga. Kondisi alam yang semakin mengamuk seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang tak biasa sedang mengusik ketenangan desa. Warga mulai merasakan ketegangan, bukan hanya karena bencana alam yang melanda, tapi juga karena munculnya penyakit misterius yang menyerang beberapa orang. Yang paling mengkhawatirkan adalah mereka yang dulu paling vokal menentang dan memfitnah kepala desa Sumarno. Mereka tiba-tiba jatuh sakit dengan gejala aneh, demam tinggi yang tak kunjung reda, kulit yang berubah menjadi kebiruan, serta mimpi buruk yang membuat mereka terbangun dengan jeritan. Bidan desa, Bu Eni, berusaha keras memberikan pengobatan tradisional dan ramuan herbal yang biasa dipakai di desa. Namun, usaha itu seolah sia-sia. Kondisi pasien justru memburuk. Dalam keheningan rumah perawatan darurat yang didirikan di balai desa, para pasien tampak terbaring lemas, wajah mereka pucat dan tubuh mereka menggigil hebat. Ini bukan penyakit biasa, ujar Bu Eni pada salah satu perangkat desa yang membantunya. Aku tidak pernah melihat gejala seperti ini sebelumnya. Suaranya bergetar, menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Di sisi lain, Lastri mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Malam demi malam, mimpi-mimpi aneh mengganggunya. Dalam tidur, ia melihat sosok Sumarno berdiri di ujung ranjangnya. Wajah pria itu tampak pucat, kulitnya seperti porselen dengan mata hitam pekat yang menatap lurus ke dalam jiwa Lastri. Tatapan itu membuat jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya membeku dalam ketakutan. "Kenapa kau datang?" bisik Lastri dalam mimpinya. Suaranya terdengar lirih namun penuh ketakutan. Sosok itu tetap diam, hanya menatap dengan mata hitam yang seolah menyerap semua cahaya di sekelilingnya. Setiap kali bangun, Lastri merasakan dingin menusuk hingga ke tulang, seolah hawa kematian mengelilinginya. Rasa takutnya kian membesar, bukan hanya karena bayangan mimpinya, tapi juga karena perasaan bersalah yang menggerogoti hatinya. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar fitnah dan kematian. Warga lain mulai bercerita tentang fenomena aneh yang terjadi di desa. Beberapa mendengar suara bisikan dari hutan saat hujan turun deras, sementara yang lain melihat cahaya samar berkelip di antara pepohonan pada malam gelap. Anak-anak mulai takut bermain di luar saat senja tiba, menghindari jalan setapak yang biasa mereka lalui. Di balai desa yang basah kuyup, perangkat desa dan beberapa tokoh adat mengadakan pertemuan darurat. Mereka membahas kemungkinan terjadinya gangguan gaib yang mungkin menjadi penyebab bencana dan penyakit yang melanda. "Kita harus melakukan upacara adat, memohon ampun dan perlindungan," ujar seorang tetua dengan suara berat. Namun, tidak semua warga percaya pada hal-hal gaib. Beberapa dari mereka tetap berusaha mencari penjelasan ilmiah dan medis, meski tidak mudah di tengah situasi yang makin mencekam. Di tengah semua kekacauan itu, Lastri merasa terjebak dalam pusaran perasaan yang membingungkan, antara takut, bersalah, dan juga harapan untuk menemukan jawaban. Ia mulai mencari bantuan kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan supranatural di desa dan sekitarnya, berharap dapat menghentikan semua malapetaka yang menyelimuti Sukatani. Sementara itu, hutan di sekitar desa terus bergemuruh oleh suara air yang mengalir deras dan gemerisik dedaunan, seakan menyimpan rahasia gelap yang siap terungkap. Di balik segala bencana dan ketakutan, satu hal jelas, desa Sukatani kini bukan lagi tempat yang sama. Alam dan manusia terjerat dalam jalinan nasib yang tak terpisahkan, menunggu saat di mana semua kebenaran akan muncul ke permukaan, entah membawa penyembuhan atau kehancuran. Hujan yang deras dan deretan bencana alam yang mengikutinya memang belum usai. Namun di desa Sukatani kini muncul ketakutan yang jauh lebih nyata dan menyeramkan daripada sekadar alam yang murka. Setelah tanda-tanda alam dan penyakit misterius menyerang mereka yang dahulu memfitnah Sumarno, kini tragedi baru mulai mengguncang desa dengan cara yang lebih kelam dan penuh misteri. Pak Jono, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai salah satu provokator paling keras dan penghasut warga untuk menolak serta menjatuhkan kepala desa Sumarno, ditemukan tewas dengan keadaan yang mengerikan. Ia biasanya tak pernah lepas dari kelompok yang sering membuat kericuhan di desa, menyebar kabar buruk, dan memprovokasi warga agar berbalik melawan Sumarno. Pagi itu, saat embun masih menyelimuti hamparan sawah di pinggir desa, seorang petani muda yang hendak mulai pekerjaannya menemukan tubuh Pak Jono. Tubuhnya tergeletak dengan posisi yang sangat aneh, seperti patah di beberapa bagian. Kaki dan tangan tertekuk tidak wajar, seolah-olah jasad itu dilempar dan dihempaskan dengan kasar. Yang lebih mengejutkan, di leher korban terdapat bekas tangan yang tertutup lumpur basah, bercetak jelas seolah seseorang dengan kekuatan luar biasa mencekiknya sebelum kematian. Kabar kematian Pak Jono menyebar bak api di alang-alang.
Warga berkerumun di sawah, berbisik-bisik dengan wajah tegang dan penuh ketakutan. "Ini pasti bukan kematian biasa," ujar seorang pria setengah baya dengan suara gemetar. "Jangan-jangan arwah Pak Sumarno gentayangan dan membalas dendam." Perasaan takut mulai menyebar di antara penduduk desa, terutama mereka yang dulu ikut serta memfitnah atau menolak Sumarno. Beberapa mulai menghindar untuk keluar malam, sementara yang lain mencari perlindungan dengan doa dan jimat-jimat tradisional. Lastri yang mendengar kabar ini, hatinya makin gelisah. Meskipun dirinya juga sempat menjadi pusat perhatian dan tuduhan, ia mencoba keras menyangkal bahwa segala hal aneh ini berhubungan dengan dirinya atau arwah Sumarno. Namun di dalam hatinya, ia tahu ketenangan itu hanyalah fata morgana. Malam hari, saat semua orang terlelap, Lastri terbangun karena suara aneh dari rumahnya. Pintu depan yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, lalu aroma lumpur basah menyebar ke seluruh ruangan. Bau itu mengingatkannya pada sungai tempat jasad Sumarno ditemukan, membawa ingatan yang tak bisa ia hindari. Jantungnya berdebar keras, tubuhnya gemetar saat ia melangkah pelan ke pintu dan menutupnya kembali. Namun malam itu terasa berbeda, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengawasi dan mengancamnya. Keesokan harinya, desas-desus semakin liar. Beberapa warga mengatakan mendengar suara-suara bisikan dari arah hutan dan sungai, bahkan melihat bayangan sosok pria dengan mata hitam pekat yang pernah dilihat Lastri dalam mimpinya. Warga mulai mempercayai bahwa arwah Sumarno tidak akan tenang sampai keadilan ditegakkan. Ketegangan yang menggunung memecah desa menjadi dua kubu, mereka yang takut dan percaya pada kekuatan gaib, serta mereka yang skeptis dan berharap agar semuanya cepat berlalu. Namun satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa mengabaikan kenyataan bahwa kematian misterius mulai menelan korban demi korban. Di tengah kekacauan itu, Lastri terus bergulat dengan perasaan bersalah dan ketakutannya sendiri. Ia tahu, sesuatu harus dilakukan untuk mengakhiri teror yang semakin menjadi-jadi. Namun, ia juga takut jika mengungkapkan apa yang sebenarnya ia ketahui justru akan memperparah keadaan. Malam-malamnya kini diwarnai ketegangan yang tak berkesudahan, dengan suara-suara misterius dan kehadiran yang tak kasat mata yang selalu mengintai di balik bayangan. Desa Sukatani bukan lagi tempat yang tenang. Ia berubah menjadi panggung dari pertarungan antara kehidupan dan kematian, antara kebenaran dan kebohongan, serta antara dendam yang membara dan harapan yang semakin pudar. Pak Jono, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai salah satu provokator paling keras dan penghasut warga untuk menolak serta menjatuhkan kepala desa Sumarno, ditemukan tewas dengan keadaan yang mengerikan. Ia biasanya tak pernah lepas dari kelompok yang sering membuat kericuhan di desa, menyebar kabar buruk, dan memprovokasi warga agar berbalik melawan Sumarno. Pagi itu, saat embun masih menyelimuti hamparan sawah di pinggir desa, seorang petani muda yang hendak mulai pekerjaannya menemukan tubuh Pak Jono. Tubuhnya tergeletak dengan posisi yang sangat aneh, seperti patah di beberapa bagian. Kaki dan tangan tertekuk tidak wajar, seolah-olah jasad itu dilempar dan dihempaskan dengan kasar. Yang lebih mengejutkan, di leher korban terdapat bekas tangan yang tertutup lumpur basah, bercetak jelas seolah seseorang dengan kekuatan luar biasa mencekiknya sebelum kematian. Kabar kematian Pak Jono menyebar bak api di alang-alang. Warga berkerumun di sawah, berbisik-bisik dengan wajah tegang dan penuh ketakutan. "Ini pasti bukan kematian biasa," ujar seorang pria setengah baya dengan suara gemetar. "Jangan-jangan arwah Pak Sumarno gentayangan dan membalas dendam." Perasaan takut mulai menyebar di antara penduduk desa, terutama mereka yang dulu ikut serta memfitnah atau menolak Sumarno. Beberapa mulai menghindar untuk keluar malam, sementara yang lain mencari perlindungan dengan doa dan jimat-jimat tradisional. Lastri yang mendengar kabar ini, hatinya makin gelisah. Meskipun dirinya juga sempat menjadi pusat perhatian dan tuduhan, ia mencoba keras menyangkal bahwa segala hal aneh ini berhubungan dengan dirinya atau arwah Sumarno. Namun di dalam hatinya, ia tahu ketenangan itu hanyalah fata morgana. Malam hari, saat semua orang terlelap, Lastri terbangun karena suara aneh dari rumahnya. Pintu depan yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, lalu aroma lumpur basah menyebar ke seluruh ruangan. Bau itu mengingatkannya pada sungai tempat jasad Sumarno ditemukan, membawa ingatan yang tak bisa ia hindari. Jantungnya berdebar keras, tubuhnya gemetar saat ia melangkah pelan ke pintu dan menutupnya kembali. Namun malam itu terasa berbeda, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengawasi dan mengancamnya. Keesokan harinya, desas-desus semakin liar. Beberapa warga mengatakan mendengar suara-suara bisikan dari arah hutan dan sungai, bahkan melihat bayangan sosok pria dengan mata hitam pekat yang pernah dilihat Lastri dalam mimpinya. Warga mulai mempercayai bahwa arwah Sumarno tidak akan tenang sampai keadilan ditegakkan.
Ketegangan yang menggunung memecah desa menjadi dua kubu. Mereka yang takut dan percaya pada kekuatan gaib, serta mereka yang skeptis dan berharap agar semuanya cepat berlalu. Namun satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa mengabaikan kenyataan bahwa kematian misterius mulai menelan korban demi korban. Di tengah kekacauan itu, Lastri terus bergulat dengan perasaan bersalah dan ketakutannya sendiri. Ia tahu, sesuatu harus dilakukan untuk mengakhiri teror yang semakin menjadi-jadi. Namun, ia juga takut jika mengungkapkan apa yang sebenarnya ia ketahui justru akan memperparah keadaan. Malam-malamnya kini diwarnai ketegangan yang tak berkesudahan, dengan suara-suara misterius dan kehadiran yang tak kasat mata yang selalu mengintai di balik bayangan. Desa Sukatani bukan lagi tempat yang tenang. Ia berubah menjadi panggung dari pertarungan antara kehidupan dan kematian, antara kebenaran dan kebohongan, serta antara dendam yang membara dan harapan yang semakin pudar. Desa Sukatani tengah diliputi suasana mencekam yang semakin hari semakin memburuk. Kematian demi kematian misterius, kehadiran bayangan gelap, dan bisikan-bisikan aneh di tengah keramaian telah merusak ketenangan yang dulu pernah ada. Namun di balik semua itu, sebuah kebenaran perlahan mulai merayap ke permukaan. Kebenaran yang selama ini tersembunyi rapat di balik kabut fitnah dan dendam. Suatu malam yang dingin, di sebuah warung kopi kecil yang biasanya ramai dengan obrolan santai warga desa, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Pak Slamet, seorang warga yang dikenal gemar menenggak arak dan sering menjadi pusat cerita karena tingkahnya yang lucu dan tanpa filter, mulai bercerita dengan suara tinggi dan mata merah akibat pengaruh minuman keras. Kalian tahu nggak? Semua ini nggak cuma gara-gara Lastri doang, ucapnya sambil tertawa getir. Aku dengar dari seorang teman yang nggak sengaja dengar pembicaraan di belakang rumah Busron. Busron, nama yang sudah lama menjadi musuh politik Sumarno, adalah seorang pria yang licik dan ambisius, yang selama ini mengincar kursi kepala desa Sukatani dengan segala cara, termasuk menggunakan tipu daya dan intrik kotor. Pak Slamet, meskipun dalam keadaan mabuk, berhasil membeberkan rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Ia mengatakan bahwa Lastri hanyalah pion dalam permainan Busron. Dia yang menyuruh Lastri membuat fitnah tentang kehamilan palsu dan hubungan gelap dengan Sumarno demi menjatuhkan kepala desa yang sah. Beberapa warga yang mendengar cerita itu saling bertukar pandang dengan raut wajah campur aduk antara terkejut dan marah. Jadi selama ini kita dimanfaatkan, gumam seorang lelaki paruh baya. Busron yang licik ini sudah lama merencanakan semuanya. Namun sebelum kebenaran ini sempat diungkap secara resmi ke seluruh warga, nasib malang menimpa Busron sendiri. Pada pagi hari berikutnya, tubuh Busron ditemukan tewas di ladang di pinggiran desa. Seperti jasad Sumarno sebelumnya, tubuhnya penuh dengan tanah basah, bekas seretan, dan posisi yang aneh, seakan-akan ada kekuatan gelap yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. Desa Sukatani kembali dikejutkan dan terpukul oleh kematian kedua tokoh yang berperan besar dalam kisah kelam ini. Warga mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, bahwa dendam dan kemarahan arwah yang belum tenang tengah berputar-putar di antara mereka. Di tengah kepanikan dan ketidakpastian itu, Lastri menjadi semakin takut. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan halus di telinganya, suara-suara lembut namun mengancam yang muncul bahkan saat ia berada di tengah keramaian. Bisikan itu memintanya mengakui perbuatannya, namun juga memperingatkan bahwa konsekuensinya bisa lebih buruk jika ia menolak. Malam-malamnya penuh mimpi buruk dan suara-suara gaib yang tak pernah henti, membuatnya hampir gila dalam pergulatan batin. Ia mulai menyadari bahwa permainan yang ia ikuti telah berubah menjadi jeratan maut, dan ia harus menghadapi konsekuensi yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Warga yang mengetahui kabar ini pun mulai waspada, merasa bahwa kutukan atau dendam arwah kepala desa Sumarno masih membayangi desa. Namun di balik rasa takut, ada secercah harapan kecil agar kebenaran dapat mengakhiri siklus penderitaan ini. Kisah desa Sukatani kini sampai pada titik di mana rahasia yang terkubur harus diungkap. Namun apakah pengungkapan itu akan membawa kedamaian atau justru membuka luka yang lebih dalam? Malam itu, hujan turun dengan derasnya, seolah langit tengah menumpahkan segala amarahnya atas apa yang terjadi di desa Sukatani. Deru air yang membasahi atap rumah-rumah penduduk seperti musik latar dari sebuah tragedi yang akan segera mencapai puncaknya. Angin dingin berhembus menyapu jalanan desa yang lengang, menggiring bisikan-bisikan takut yang berputar di benak setiap orang. Lastri duduk termenung di dalam rumahnya yang gelap, perasaan takut dan bersalah menyelimuti hatinya. Sejak kematian Busron dan pengakuan yang terungkap, tekanan batinnya semakin berat. Bisikan-bisikan di telinga yang terus-menerus mengganggunya tak memberinya ruang untuk beristirahat. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang ingin menuntut balas dan mengakhiri semua penderitaannya. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu depan rumahnya. Ketukan itu berbeda, bukan ketukan manusia biasa yang ragu,
melainkan ketukan yang penuh kekuatan dan kehadiran yang menyeramkan. Jantung Lastri berdegup kencang, udara di sekelilingnya seolah membeku dalam waktu. Ia berdiri dengan tangan gemetar, perlahan membuka pintu itu. Sesaat setelah pintu terbuka, air lumpur dingin dari luar mengalir deras masuk ke dalam rumah, membanjiri lantai dan menembus hingga ke dasar jiwa Lastri. Hujan deras yang menyelimuti desa seakan-akan menyusup ke dalam ruang paling pribadi dalam hidupnya. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau, seolah ia tidak hanya membuka pintu rumah, tapi juga pintu dunia lain. Di depan matanya, muncul sosok yang tidak pernah ia sangka akan kembali hadir dalam hidupnya. Arwah Sumarno, kepala desa yang telah meninggal dengan tragis, berdiri dengan wajah pucat dan mata hitam pekat yang menusuk jiwa. Sosok itu dipenuhi aura kemarahan yang membara sekaligus kesedihan mendalam. Lastri, suara arwah itu terdengar serak dan penuh penyesalan, namun sangat jelas menggema di seluruh ruangan. "Mengapa kau tega melakukan ini padaku?" Lastri terpaku, air matanya mengalir tanpa henti, merasakan beratnya beban yang selama ini dipikulnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, tubuhnya seperti terseret oleh arus air lumpur yang terus mengalir deras, menariknya perlahan ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Warga desa yang mendengar teriakan Lastri yang memohon ampun dan mengeluh dari kejauhan segera bergegas mendatangi rumahnya. Namun saat mereka sampai, mereka hanya menemukan pintu yang terbuka lebar dan rumah yang dipenuhi lumpur basah. Lastri tidak terlihat dimanapun. Dalam kegelapan dan hujan yang masih mengguyur deras, mereka mendengar suara jeritan yang semakin lama semakin samar, seolah datang dari kedalaman hutan yang mengelilingi desa. Beberapa warga memberanikan diri untuk mengikuti suara itu, tetapi hanya sampai di pinggir hutan mereka berhenti, ketakutan oleh aura yang menyeramkan. Mereka menunggu dengan cemas dan berharap ada keajaiban, tapi yang mereka temukan hanyalah kain jarit Lastri yang basah dan berlumur lumpur tergeletak di tanah, tak jauh dari mulut hutan. Kain itu menjadi satu-satunya bukti keberadaan wanita muda itu yang kini seolah hilang di telan alam. Desa Sukatani berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan yang nyata dan duka yang dalam. Suara hujan dan gemerisik dedaunan hutan menjadi pengingat bahwa malam itu adalah malam berdarah, malam di mana dendam yang lama terpendam meledak dan menghancurkan segalanya. Beberapa warga mulai percaya bahwa arwah Sumarno tidak hanya datang untuk menuntut kebenaran, tetapi juga membawa kutukan yang tidak akan berhenti sampai semua dosa terungkap dan dibayar dengan harga yang mahal. Malam itu menjadi titik balik yang menegaskan bahwa kisah dendam, fitnah, dan kematian di desa Sukatani bukanlah sekadar tragedi biasa. Ini adalah pertarungan antara kekuatan hidup dan mati, antara keadilan dan balas dendam, yang harus diselesaikan sebelum kehancuran total menimpa mereka semua. Malam berdarah yang mengguncang desa Sukatani telah berlalu, meninggalkan jejak luka dan duka yang dalam. Namun, bayangan peristiwa kelam itu masih terus menghantui setiap sudut desa. Kursi kepala desa yang dulunya menjadi simbol kekuatan dan harapan kini tetap kosong, seolah menandakan bahwa sebuah babak baru yang penuh ketidakpastian dan ketakutan telah dimulai. Warga desa mulai beradaptasi dengan kenyataan bahwa kepemimpinan desa tidak lagi dipegang oleh seorang manusia. Mereka percaya, meskipun jasad Sumarno telah tiada, arwahnya masih setia mengawasi desa, menjaga dari balik dunia lain. Dalam bisik-bisik penuh rasa takut dan hormat, penduduk Sukatani menyebut bahwa kepala desa mereka sekarang bukanlah sosok yang terlihat oleh mata, melainkan roh yang terus mengikat nasib desa dalam keheningan yang mistis. Setiap malam Jumat Kliwon, sebuah malam yang dianggap angker dan penuh misteri dalam budaya mereka, suasana desa berubah menjadi sunyi dan tegang. Sejak matahari terbenam hingga fajar menyingsing, terdengar suara ketukan keras yang datang dari pintu-pintu rumah warga. Suara itu tidak pernah terlambat, seolah diatur oleh kekuatan yang tak terlihat. Warga yang berani menengok keluar hanya akan menemukan tanah basah yang tercecer di teras rumah mereka, seolah-olah ada langkah kaki yang meninggalkan jejak di tanah yang lembab. Suara ketukan dan tanah basah itu bukan sekadar fenomena biasa. Bagi banyak warga, itu adalah tanda peringatan dari arwah Sumarno. Peringatan bagi mereka yang pernah terlibat dalam fitnah dan kebohongan yang menyebabkan kematiannya. Satu persatu, mereka yang dulu memfitnah kepala desa mulai mengalami kematian misterius yang menyusul nasib para korban sebelumnya. Sebuah siklus balas dendam yang tidak bisa dihentikan oleh manusia biasa. Di antara kabut ketakutan dan rumor yang menyebar luas, ada kisah yang terus diceritakan dengan suara berbisik di tepi sungai, tempat di mana jasad Sumarno ditemukan. Beberapa orang mengaku melihat sosok Lastri, janda muda yang menjadi pusat fitnah dan tragedi, berjalan perlahan di sepanjang tepi sungai itu. Wajahnya yang pucat dan perutnya yang membesar tampak seperti bayangan mayat hidup yang tidak pernah bisa menemukan ketenangan. Penampilan Lastri yang menyeramkan menjadi pengingat hidup akan bahaya fitnah dan pengkhianatan. Warga yang melihatnya merasa merinding,
seolah-olah ia adalah perwujudan dari kutukan yang belum terlepaskan. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mendekat atau mengusik sosok itu. Ia berjalan tanpa suara, menghilang ke dalam kabut pagi, meninggalkan jejak misteri yang tak terpecahkan. Desa Sukatani kini hidup dalam ketegangan abadi antara dunia nyata dan dunia gaib. Masyarakatnya belajar untuk hidup dengan ketakutan yang selalu mengintai, menghormati arwah yang belum tenang, dan menjaga hati agar tidak terjerumus dalam dusta yang bisa menghancurkan segalanya. Beberapa tetua desa dan tokoh adat berusaha melakukan ritual pemurnian dan upacara adat agar kutukan ini bisa diangkat dan ketenangan dapat kembali ke desa. Namun, usaha-usaha tersebut selalu menemui kegagalan. Kutukan yang dibawa oleh dendam Sumarno tampaknya terikat kuat dengan sejarah desa dan jiwa-jiwa yang terlibat dalam kisah tragis ini. Cerita tentang desa Sukatani dan kutukan yang menyertainya pun menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Banyak yang datang untuk menyaksikan sendiri kejadian-kejadian aneh yang terjadi setiap Jumat Kliwon, namun tak seorang pun berani tinggal lama. Desa itu menjadi tempat yang penuh dengan misteri, kisah horor, dan pelajaran pahit tentang bahaya fitnah, dendam, dan keserakahan manusia. Di balik semua itu, satu pesan jelas tersimpan, keadilan sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan, dan dendam yang tertunda bisa menjadi kutukan yang mengikat jiwa dan menghancurkan kehidupan. Sementara itu, langit di atas Sukatani terus berubah dari malam ke malam, disinari oleh rembulan yang selalu tampak pucat, seolah menyimpan duka yang sama dengan jiwa-jiwa yang bergentayangan di bawahnya. Dan di suatu tempat, jauh dari pandangan manusia, arwah Sumarno terus berdiri di tepi hutan, mengawasi desa dengan mata hitam pekat yang penuh kemarahan dan penantian, menunggu saatnya kebenaran benar-benar terungkap dan dendamnya terbalaskan. Malam berdarah yang terjadi di desa Sukatani bukanlah akhir dari penderitaan dan ketakutan yang menyelimuti desa kecil itu. Setelah hilangnya Lastri secara misterius, suasana desa berubah menjadi semakin mencekam dan tidak menentu. Warga yang dulu hidup dalam keharmonisan kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tak kunjung hilang. Mereka seolah-olah berada di ujung sebuah misteri yang gelap, yang terus mengintai dari balik kabut tebal yang turun setiap malam. Kabut itu datang setiap sore menjelang malam, menyelimuti jalan-jalan desa dengan selimut putih yang pekat dan dingin. Di balik kabut inilah muncul sosok yang membuat hati warga bergetar ketakutan. Bayangan itu sering terlihat berkeliling desa, bergerak pelan dan sunyi seperti arwah yang belum bisa menemukan tempat peristirahatan. Yang paling menakutkan, sosok itu mirip dengan kepala desa Sumarno yang telah meninggal, lengkap dengan mata merah menyala yang seolah menembus gelapnya malam. Anak-anak desa adalah yang paling sering melihat sosok misterius itu. Beberapa dari mereka menangis ketakutan setelah menyaksikan bayangan tersebut muncul di ujung jalan setapak atau berdiri diam di dekat rumah mereka. Mereka menggambarkan sosok itu sebagai pria tua dengan pakaian kepala desa yang compang-camping dan wajah yang suram, namun matanya merah seperti bara api yang menyala di kegelapan. Suara tangisan anak-anak yang ketakutan menyebar ke seluruh penjuru desa, menambah suasana mencekam yang sudah memuncak. Orang tua berusaha menenangkan anak-anak mereka, namun tak bisa menyembunyikan rasa takut mereka sendiri. Bahkan para orang dewasa yang biasanya kuat dan tegar pun mulai merasakan kegelisahan yang sama. Perangkat desa, yang merasa bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan, berkumpul untuk mencari cara mengatasi masalah yang semakin serius ini. Ketua RT dan RW mengadakan rapat mendadak bersama tokoh adat dan para sesepuh desa. Mereka saling bertukar pendapat dan pengalaman mengenai penampakan itu, mencoba mengurai benang kusut misteri yang melilit desa mereka. "Saya yakin ini bukan sekadar halusinasi," ujar Pak Darmo, kepala RT yang tegas namun bijaksana. Banyak warga, bahkan orang dewasa yang juga melihat bayangan itu. Ini tanda jelas bahwa ada sesuatu yang belum selesai di desa ini. Mbah Salim, tokoh adat yang dihormati, mengangguk pelan. Arwah Sumarno belum tenang. Ia masih berkeliaran karena dendam dan rasa ketidakadilan yang begitu dalam. Kita harus mencari cara untuk menenangkan jiwanya agar desa kita kembali damai. Namun tidak semua warga sepakat dengan pandangan ini. Beberapa masih menolak percaya pada hal-hal gaib dan menganggap semua ini hanyalah ketakutan massal yang dibesar-besarkan. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilihat hanyalah bayangan biasa yang terbentuk dari kabut dan cahaya bulan. Tetapi, ketika seorang ibu muda ditemukan pingsan di rumahnya setelah melihat sosok itu berdiri di depan jendela kamarnya, keraguan mulai berubah menjadi ketakutan nyata. Warga sadar bahwa mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih serius dan berbahaya. Dalam upaya mencari jawaban, perangkat desa mengundang seorang dukun yang terkenal memiliki kemampuan berkomunikasi dengan dunia roh. Mbah Wiryo, dukun yang sebelumnya pernah memperingatkan Lastri, datang dengan membawa peralatan tradisional dan niat untuk mengungkap misteri bayangan itu. Di malam yang diselimuti kabut tebal,
Mbah Wiryo memimpin ritual kecil di balai desa, dengan sejumlah warga yang ingin mengetahui kebenaran berkumpul di sekitarnya. Suasana menjadi hening dan penuh rasa takut, ketika sang dukun mulai mengucapkan mantra-mantra dan menggerakkan tangan secara ritual. Tak lama kemudian, Mbah Wiryo membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan suara berat, "Arwah yang kalian lihat adalah Sumarno, kepala desa yang meninggal dengan dendam yang belum tuntas. Ia terjebak di antara dunia ini dan akhirat, mencari keadilan yang selama ini dirampas darinya." Warga yang mendengar pernyataan itu terpaku dalam kebingungan dan ketakutan. Mbah Wiryo melanjutkan, "Jika kalian ingin desa ini kembali damai, kebenaran harus diungkap dan keadilan ditegakkan. Jiwa Sumarno tidak akan tenang sampai itu terjadi." Malam itu, kabut semakin tebal dan suara angin yang berdesir membawa hawa dingin yang menusuk. Bayangan kepala desa Sumarno muncul lagi di ujung desa, menatap tajam ke arah kerumunan yang berdoa dan berharap akan keajaiban. Anak-anak yang menyaksikan kejadian itu terdiam, air mata mengalir di wajah mereka, takut namun juga penuh harap. Mereka tahu bahwa masa depan desa tergantung pada keberanian warga untuk menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Seiring hari-hari berlalu, ketegangan di desa Sukatani tidak mereda. Namun perlahan-lahan, sebagian warga mulai berani bicara dan mengungkapkan apa yang selama ini disembunyikan. Kebenaran yang lama terpendam mulai keluar ke permukaan, membangkitkan harapan sekaligus menambah ketegangan baru. Di balik kabut tebal yang terus menyelimuti desa, bayangan kepala desa Sumarno terus berkeliling, mengingatkan semua bahwa keadilan harus ditegakkan dan dendam harus dilunasi. Desa Sukatani tidak akan pernah kembali seperti dulu sebelum semua itu selesai. Desa yang dulu damai kini menjadi medan pertempuran antara kebenaran dan kebohongan, antara dendam dan pengampunan, antara masa lalu dan masa depan yang masih samar. Semua bergantung pada keberanian warga untuk menatap bayangan di balik kabut dan menemukan jalan keluar dari kegelapan yang melanda. Krisis yang melanda desa Sukatani semakin hari semakin berat. Setelah bayangan kepala desa Sumarno muncul berulang kali di balik kabut malam, warga desa menjadi semakin gelisah dan takut. Banyak yang mulai merasakan bahwa kutukan yang menyelimuti desa bukanlah sekadar cerita kosong atau mitos, melainkan sesuatu yang nyata dan berbahaya. Tanaman mulai layu tanpa sebab, hewan ternak mati secara misterius, dan beberapa warga yang dulu berani menentang atau memfitnah kini menderita penyakit yang tak kunjung sembuh. Dalam suasana yang penuh ketegangan dan keputusasaan itu, Mbah Salim, tokoh adat yang dihormati dan dianggap sakti di desa, mengumpulkan para sesepuh dan perangkat desa untuk membicarakan solusi terakhir. Dengan suara yang tenang namun penuh kewibawaan, ia mengusulkan sebuah ritual pengorbanan terakhir yang diyakini mampu meredakan amarah arwah Sumarno dan mengangkat kutukan yang menimpa desa. "Ritual ini bukan perkara ringan," kata Mbah Salim. "Dibutuhkan keberanian dan kesungguhan hati. Dan yang paling penting, kita harus menemukan Lastri. Ia adalah kunci dari semua ini, entah ia berada di mana sekarang." Pembicaraan itu disambut dengan berbagai reaksi. Sebagian warga merasa takut dan ragu, tapi tidak sedikit pula yang merasa inilah satu-satunya harapan untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung terlalu lama. Setelah diskusi panjang, terbentuklah sebuah kelompok kecil warga pemberani yang siap melakukan pencarian ke hutan keramat, tempat yang selama ini diyakini menjadi asal mula segala kesialan. Kelompok itu terdiri dari Mbah Salim sendiri, beberapa pemuda pemberani seperti Jaka dan Rina, serta beberapa warga tua yang ingin menebus kesalahan masa lalu. Mereka membawa perlengkapan tradisional, jarum, dupa, jimat-jimat, dan alat-alat untuk ritual, bersiap menghadapi segala kemungkinan buruk yang akan mereka temui. Malam pencarian pun tiba. Kabut tebal menutupi desa dan hutan di sekitarnya, menciptakan suasana mistis dan mencekam. Langkah mereka berat, tertatih di antara akar pohon dan semak belukar. Suara binatang malam terdengar samar-samar, kadang membuat bulu kuduk merinding. Dalam perjalanan, mereka menemukan jejak kaki basah dan kain yang koyak, bukti bahwa Lastri mungkin memang melewati area tersebut. Namun, hutan keramat tak hanya menyimpan misteri, tapi juga berbagai ujian. Beberapa anggota kelompok sempat terpeleset dan nyaris terperosok ke jurang kecil, sementara bisikan-bisikan halus mulai terdengar, mengganggu konsentrasi mereka. Saat mereka tiba di sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi pohon-pohon besar, Mbah Salim memimpin ritual pengorbanan. Ia melantunkan mantra dengan suara lantang, mengundang roh-roh penjaga hutan dan arwah Sumarno untuk hadir. Api unggun di tengah lapangan menyala terang, dan asap dupa membumbung ke udara, menciptakan kabut tambahan yang membuat suasana semakin mistis. Tiba-tiba, sosok Lastri muncul dari balik pepohonan. Wajahnya pucat dan perutnya yang membesar jelas terlihat, menambah kesan menyeramkan. Ia berjalan pelan menuju kelompok itu, seolah dibimbing oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya.
Matanya kosong dan tidak lagi menampakkan tanda-tanda kemanusiaan. Mbah Salim menghentikan mantra dan memandang Lastri dengan tatapan penuh hibah. "Ini waktumu untuk menebus semua kesalahan," katanya lembut namun tegas. Lastri mulai berbicara dengan suara lirih, mengakui semua yang telah terjadi, fitnah, ketakutan, dan kesalahan yang dibuatnya atas perintah Busron. Ia juga mengungkapkan rasa takut dan penyesalannya yang terdalam. Suara angin bertiup kencang, seolah merespon kejujuran yang baru saja terungkap. Namun, momen damai itu segera berubah menjadi kacau. Arwah Sumarno muncul dengan mata merah menyala, kemarahan membara terlihat jelas di wajahnya yang pucat. Ia mengamuk, mengirimkan gelombang energi yang mengguncang tanah dan membuat api unggun berkobar liar. Anggota kelompok hampir terlempar ke udara oleh kekuatan gaib itu. Mbah Salim dan yang lainnya berusaha menenangkan arwah dengan melanjutkan ritual, mengajak Sumarno untuk melepaskan dendam dan menerima keadilan yang telah ditegakkan melalui pengakuan Lastri. Lama-kelamaan, kemarahan arwah mulai mereda. Kabut di sekitar lapangan terbuka mulai menipis, dan udara menjadi lebih hangat. Arwah Sumarno menghilang perlahan, meninggalkan kedamaian yang lama dirindukan oleh desa Sukatani. Namun, pengorbanan Lastri belum selesai. Ia jatuh pingsan dan setelah itu menghilang tanpa jejak, seperti arwah yang kembali ke alam lain. Kelompok itu pulang membawa kisah pengorbanan dan harapan baru bagi desa mereka. Keesokan harinya, desa terasa lebih tenang. Tanaman mulai tumbuh subur kembali, hewan ternak sehat, dan warga mulai melanjutkan kehidupan mereka tanpa rasa takut yang menghantui. Walaupun kursi kepala desa tetap kosong, warga percaya bahwa keadilan dan kedamaian akhirnya datang. Desa Sukatani menjadi pelajaran berharga bagi semua, tentang bahayanya fitnah, pentingnya kejujuran, dan kekuatan pengorbanan. Kisah kepala desa Sumarno dan Lastri menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun, sebagai peringatan dan pengingat agar kegelapan masa lalu tidak terulang kembali. Di balik langit yang cerah dan burung-burung yang berkicau, masih tersimpan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam di hati setiap warga Sukatani.